Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ivi Liana Valia, NIM 3620213020022 dari TMK 3A. Saya di sini akan menjelaskan jawaban dari tugas inspeksi las. Nomor 1. Jelaskan jenis cacat pada material berdasarkan lokasi berada. Vacancy. Hal ini terjadi ketika temperatur kristal cukup tinggi di mana atom-atom bergetar dengan frekuensi tertentu dan secara acak dapat meninggalkan kisi. Lokasi kisi yang ditinggalkan disebut vacancy atau kekosongan. Cacat Frankel dan cacat Schottky. Cacat Frankel adalah kekosongan pada pasangan ion dan kation interstitial atau kekosongan pasangan ion dan anion interstitial. Cacat Schottky adalah kekosongan pasangan kation dan anion interstitial dan substitusional. Cacat ini terjadi karena adanya atom lain yang menyusup dan adanya pergantian atom pada susunan atom. Nomor 2. Bagaimana prinsip kerja pengujian magnetik pada material logam? Prinsip kerja uji magnetik yaitu arus listrik digunakan untuk membangkitkan medan magnet dalam bahan. Arah medan magnet akan dibelokkan sehingga terjadi kebocoran flux magnetik bila melalui cacat. Bocoran flux magnetik akan menarik butir-butir feromagnetik di permukaan sehingga lokasi cacat dapat ditunjukkan. Nomor 3. Apakah pengujian magnetik dapat mendeteksi cacat pada baja mangan? Baja mangan atau mangan alloy adalah tipe baja non-magnetik yang memiliki ketahanan pada abrasi dan sering dipakai pada terali penjara. Fasa pada temperatur kamar yang dimiliki oleh baja mangan pada umumnya adalah austenit, dan karena itulah baja ini bertipe diamagnetik. Dasar kemunculan cacat pada teknik magnetic particle test adalah melakukan magnetisasi pada benda kerja yang dapat dimagnetisasi atau bersifat ferromagnetik, dan cacat dideteksi melalui serbuk besi yang ditaburkan. Sehingga jika teknik ini dipakai, maka cacat tidak akan muncul dan yang terjadi hanyalah pemusatan serbuk besi pada medan magnet yang ada. 4. Sebutkan syarat utama dalam pemilihan metode NDT untuk mendeteksi cacat. Pemilihan metode NDT yang paling tepat untuk digunakan tergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama, material konstruksi, yang kedua, ketebalan material, yang ketiga, jenis kerusakan yang ingin dideteksi, yang keempat, biaya yang tersedia, yang kelima, level kemampuan operator. Sebutkan perbedaan, kelebihan, dan kekurangan pengujian magnetic particle test. Kelebihan magnetic particle test. Yang pertama, lebih portable dan cocok digunakan saat pengujian di lapangan. Yang kedua, relatif lebih mudah dan lebih murah. Pelatihan yang lebih murah dan cenderung tidak rumit. Peka terhadap retak pada permukaan yang sangat halus dan diskontinuitas yang dekat dengan permukaan pada logam baja. Dapat digunakan pada material yang dicat tipis dan bagian-bagian pelat. Kekurangan magnetic particle test hanya bisa digunakan pada material baja. Pembersihan pasca pengujian mungkin diperlukan. Kebutuhan ampere yang tinggi pada material yang besar. Proses demagnetisasi mungkin diperlukan. Pengujian berulang mungkin diperlukan tergantung pada kerumitan bagian pada material. Material bisa saja rusak karena arc yang dihasilkan saat menggunakan prods atau headstock. Jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik prods. Prod dan kabel biasanya dipakai bersama dengan peralatan mobile. Sering diperlukan dua teknisi untuk mengoperasikan prod dan mengaplikasikan serbuk magnet. Magnetisasi longitudinal dapat dihasilkan dengan cara melilitkan kabel membentuk sebuah kumparan. Dimungkinkan juga untuk menggunakan sentral konduktor yang diklemkan di antara kedua kabel
untuk menghasilkan magnetisasi melingkar. Peralatan mobil biasanya menggunakan serbuk kering, namun dapat juga menggunakan kaleng bertekanan atau tangki terbuka. 7. Jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik headshot. Magnetisasi melingkar induksi langsung dengan mengalirkan arus ke dalam benda memakai headshot, dan juga bisa memakai prods. Bidang yang dihasilkan melingkar di wilayah lokal antara prod. Teknik kontak prod memiliki kemampuan khusus untuk menghasilkan indikasi yang terletak sepenuhnya di bawah permukaan. Seringkali cukup dalam. Harus tergantung pada jarak tanam dan ketebalan bahan. Jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik sentral konduktor. Induksi tak langsung dilakukan dengan menempatkan konduktor pembawa arus ke dalam spesimen. Metode ini dikenal sebagai teknik sentral konduktor. Magnetisasi sirkular akan mendeteksi diskontinuitas yang arahnya antara 45 sampai 90 derajat terhadap garis-garis gaya magnet. Retak yang arahnya sejajar dengan garis-garis gaya magnet tidak akan menarik partikel karena tidak terjadi kutub magnet atau kebebaran medan. Jelaskan magnetisasi longitudinal. Medan magnet longitudinal diinduksikan ke dalam material dengan cara 1. Yoke yang terbuat dari inti besi lunak berretentivity rendah yang dimagnetisasi memakai kumparan kecil di sekeliling batang horizontalnya. Yang kedua, kumparan atau solenoid. Jika panjang spesimen beberapa kali lebih besar dari diameter atau penampangnya, spesimen dapat dimagnetisasi dengan menempatkannya di dalam kumparan. Kekuatan medan yang dihasilkan di dalam kumparan tergantung pada jumlah lilitan dalam kumparan, kuat arus yang melalui kumparan, dan diameter kumparan. 3. Magnetisasi memakai kabel. Jika benda uji terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam kumparan, maka kabel tembaga berisolasi dapat dipakai sebagai kumparan untuk menghasilkan magnetisasi memanjang pada benda. Sepuluh. Jelaskan sifat-sifat logam yang dapat menentukan keefektifan penggunaan partikel magnetik untuk menguji material. Yang A. Permeabilitas. Sifat bahan yang memungkinkan aliran rembesan zat cair mengalir melalui rongga pori. B. Reluktansi, yaitu tahanan magnetik untuk menetapkan garis flux magnet dalam bahan yang ditentukan. Sehingga reluktansi dapat diartikan sebagai tahanan magnetik dari suatu rangkaian magnetik terhadap flux magnet. C. Magnetisme sisa. Sisa magnetisme didefinisikan sebagai jumlah magnetisasi yang tertinggal setelah melepaskan medan magnet eksternal dari rangkaian. D. Retentivitas merupakan medan magnet sisa yang masih terdapat pada material yang diinduksi magnet. Dalam pengertian lain, retentivitas atau remanence merupakan kemampuan suatu material untuk menahan magnetisme sisa dengan jumlah tertentu. E. Gaya koersif. Gaya magnetisasi pembalik yang diperlukan untuk menghilangkan magnetisme sisa dari dalam material seperti ditunjukkan di atas. Baja yang dikeraskan memerlukan gaya magnetisasi pembalik yang lebih besar untuk menghilangkan magnetisme sisa. Baik. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.